Hai, welcome to EITS, Economic Estate Simple, channel yang menyajikan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi dan penerapannya secara sederhana namun mudah dipahami. Materi kita kali ini adalah Baiklah sahabat EITS, diskusi kita kali ini mengenai teori produksi atau perilaku produsen, secara khusus mengenai fungsi produksi jangka pendek. Kita mulai dari tujuan perusahaan. Dalam pembahasan perilaku produsen diasumsikan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan profit atau laba atau keuntungan, di mana laba atau profit adalah seluruh penerimaan produsen dikurangi dengan seluruh biaya, yang secara matematis biasanya dirumuskan P sama dengan TR minus TC. TR adalah total revenue atau penerimaan total dan TC adalah total cost atau biaya total. Nah, selanjutnya sebenarnya untuk mencapai keuntungan atau laba maksimum ini perusahaan dihadapkan pada berbagai macam keputusan. Berbagai macam keputusan yang banyak tersebut kemudian dikristalkan menjadi dua keputusan pokok, yakni mengenai berapa output yang harus diproduksi dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi atau input tersebut akan dipergunakan. Nah, kedua keputusan pokok ini juga didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan beroperasi di dalam pasar persaingan sempurna. Mengapa? Karena di dalam pasar persaingan sempurna, untuk mencapai keuntungan maksimum, perusahaan tidak menentukan harga. Jadi, menyesuaikan tingkat outputnya saja, sehingga perusahaan hanya memutuskan atau memiliki dua keputusan pokok, yaitu output dan bagaimana penggunaan input. Bagaimana kalau perusahaan ini beroperasi di dalam pasar persaingan tidak sempurna, seperti pasar persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli? Ketika perusahaan beroperasi di pasar persaingan tidak sempurna, maka selain menentukan berapa output yang harus diproduksi, berapa dan dalam kombinasi bagaimana faktor produksi atau input akan dipergunakan, perusahaan juga harus menentukan harga. Nah, selanjutnya mengenai fungsi produksi. Bahwa produksi itu apa? Produksi adalah proses transformasi dari input menjadi output. Berbagai macam input dikombinasikan sedemikian rupa sehingga dapat dihasilkan output yang bisa di dalam bentuk barang maupun jasa. Nah, hubungan antara input dengan output tersebut disebut dengan fungsi. Ini akan menjadi landasan teknis untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, fungsi produksi itu apa? Fungsi produksi adalah persamaan, grafik atau tabel yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat serta kombinasi penggunaan input. Contohnya nih misalnya, contoh sederhana nih tentu saja. Q merupakan fungsi K dan L, di mana Q adalah output, K adalah input kapital, dan L adalah labor atau tenaga kerja. Nah, ini berarti bahwa untuk menghasilkan barang tertentu ini harus dikombinasikan K dan L, kapital dan labor. Nah, ini mengenai jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis itu dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah periode waktu di mana sebagian input dapat berubah, atau kita bisa mengatakan harus ada input tetapnya, minimal satu input tetap. Maka di dalam jangka pendek itu ada dua jenis input, yaitu ada input tetap dan input variabel. Sedangkan jangka panjang itu adalah periode waktu di mana semua input dapat berubah, sehingga di dalam jangka panjang semua input merupakan input variabel. Nah, teman-teman EITS, apa itu input? Apa input tetap? Apa input variabel? Sahabat EITS, input atau faktor produksi atau masukan
adalah semua sumber daya yang digunakan di dalam proses produksi atau digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, kalau kita berbicara input, tentu macamnya banyak sekali. Karena untuk menghasilkan barang atau jasa yang berbeda, itu juga digunakan jenis input yang berbeda. Namun, input yang banyak sekali tersebut dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar. 1 adalah sumber daya tanah atau sumber daya alam. 2, sumber daya manusia. 3, sumber daya modal atau kapital. Dan 4 adalah kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, input ini kemudian dikelompokkan menjadi input tetap dan input variabel. Input tetap adalah input yang tidak dapat diubah dengan cepat dalam periode waktu tertentu. Misalnya, gedung. Misalnya, luas tanah. Tahu ya teman-teman? Nih, sekarang permintaan tinggi, maka harus memproduksi lebih banyak lagi. Nih, pabriknya sekarang nggak cukup luas nih, seperti sekarang ini. Nah, ini untuk memperluas pabrik, ini tidak bisa serta-merta, tidak bisa dengan mudah dilakukan. Maka, yang bisa dirubah itu adalah input variabel. Nah, input variabel adalah input yang dapat diubah dengan cepat dalam periode waktu tertentu untuk mengubah jumlah output. Misalnya bahan mentah, tenaga kerja. Nah, kembali tadi, ini permintaan naik. Perusahaan harus memproduksi lebih banyak. Nah, untuk bisa memproduksi lebih banyak, maka digunakan bahan mentah lebih banyak. Nah, gampang untuk merubah, untuk menambah atau mengurangi bahan mentah. Penggunaan bahan mentah, penggunaan input variabel, ini tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Semakin banyak output yang diproduksi, maka penggunaan input variabel semakin banyak, dan sebaliknya. Sedangkan input tetap itu tidak tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Berapapun jumlah output yang diproduksi, penggunaan input tetap jumlahnya tidak berubah. Terdapat beberapa konsep penting di dalam fungsi produksi jangka pendek. Yang pertama adalah total produk, produk total, atau kita biasanya mengatakan TP atau Q. Ini merupakan keseluruhan output, yaitu barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, Q atau total produk ini ditentukan atau merupakan fungsi dari K dan L. Nah, tetapi tadi ingat ya teman-teman, di dalam jangka pendek itu minimal ada satu input tetap. Nah, ini sebagai contoh di sini adalah misalnya K adalah input tetap. L-nya adalah input variabel. Dengan demikian, naik turunnya, banyak sedikitnya Q ini ditentukan oleh L. Maka kita bisa meringkasnya menulis ulang, Q merupakan fungsi dari L. Selanjutnya adalah marginal product atau MP. Produk marginal ini merujuk pada perubahan pada total produk yang disebabkan oleh setiap tambahan satu unit input variabel, di mana input yang lain tidak berubah atau konstan. Secara matematis, marginal product atau biasa disingkat MP, dalam hal ini adalah MPL ya, misalnya marginal product dari labor, marginal product of labor, itu sama dengan delta Q dibagi dengan delta L. Perubahan Q dibagi dengan perubahan L. Konsep yang ketiga yaitu average product atau biasa disingkat AP, produk rata-rata. Produk rata-rata ini merupakan keseluruhan output yang dihasilkan per input, per unit input tertentu. Jadi kita bisa mengatakan banyaknya output yang diproduksi oleh setiap satu unit input. Secara matematis, average product itu sama dengan output dibagi input. Kalau di sini input labor ya berarti average product of labor sama dengan Q dibagi jumlah labor. Law of diminishing marginal return, hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Ini adalah suatu hukum yang menunjukkan bahwa semakin banyak input variabel yang digunakan pada sejumlah input tetap, maka tambahan output yang
dihasilkan yang diakibatkan oleh setiap unit tambahan input variabel tersebut akan menurun atau akan mengalami penurunan, bahkan bisa menjadi negatif. Nah, sahabat IITS, lebih jelasnya begini. Ini misalnya fungsi produksi jangka pendek dengan K tetap sama dengan 3. Nah, kalau K tetap sama dengan 3, kita lihat dalam tabel ini ya, labelnya 0, maka output yang diproduksi sama dengan 0. Mengapa kok Q-nya sama dengan 0? Karena untuk menghasilkan output tersebut harus dikombinasikan K dengan L. Kalau nggak ada L-nya ya nggak bisa diproduksi, maka hasilnya 0. Kalau menggunakan K3, sedangkan labelnya 1, keseluruhan output yang dihasilkan 2. Begitu seterusnya. Kalau menggunakan K-nya 3, labelnya 5, maka banyaknya output, total produknya adalah 14. Jadi, kita lihat di sini, K-nya tetap 3. Berapapun jumlah output yang diproduksi. Ini menunjukkan bahwa input tetap tidak tergantung pada jumlah output yang diproduksi. Nah, sementara untuk penggunaan input variabel, di sini input variabelnya adalah label. Semakin banyak output yang diproduksi, penggunaan input variabelnya semakin banyak. Marginal product, yaitu tambahan pada total produk atau pada Q yang disebabkan oleh satu unit tambahan input label. Mula-mula naik, ini ya teman-teman ya. 1 ke 2, tambahan label dari 1 menjadi 2, ini tambah 1, menyebabkan outputnya naik dari 2 ke 5. Berarti marginal produknya 3. Lalu ditambah 1 lagi nih. Dari 2 ke 3, labelnya tambah 1. Outputnya naik dari 5 ke 9. Berarti tambahan 1 unit label dari 2 ke 3, ini menyebabkan outputnya naik dari 5 menjadi 9 atau marginal produknya adalah 4. Nah, sampai pada penggunaan label yang ketiga ini, marginal produknya masih naik. 2, 3, 4. Pada penggunaan label yang keempat, hukum tambahan hasil yang semakin menurun, law of diminishing marginal return, berlaku. Bahwa tambahan input label dari 3 menjadi 4, nih tambah 1, menyebabkan outputnya naik dari 9 menjadi 12. Berarti marginal produknya 3. Nah, ini dan seterusnya, ini marginal produknya semakin menurun dengan semakin banyaknya input label yang digunakan, sementara capitalnya tidak berubah atau tetap. Bahkan marginal produknya bisa negatif, yaitu pada penggunaan input label yang ke-8. Ketika labelnya ditambah dari 7 menjadi 8, hal tersebut menyebabkan total produknya turun dari 15 menjadi 14. Karena apa? Ini berarti marginal produknya negatif 1. Average product atau produksi rata-rata merujuk pada banyaknya output yang dihasilkan oleh setiap unit input. Contohnya di sini. Kalau menggunakan label 3, total output yang dihasilkan adalah 9. Berarti satu label menghasilkan berapa? 3. Average produknya adalah 3. Kalau menggunakan label 6, keseluruhan output atau total produknya adalah 15. Berarti satu labelnya menghasilkan berapa? Satu labelnya itu menghasilkan 2,5. Ini yang tadi bisa kita peroleh dari Q per L. Ada lagi nih teman-teman, elastisitas produksi, production elasticity of labor. Elastisitas produksi menunjukkan persentase perubahan pada output atau Q yang disebabkan oleh setiap persen perubahan input, dalam hal ini labor. Jadi, secara matematis EL sama dengan persentase delta Q dibagi dengan persentase delta L. Pada penggunaan input yang kedua misalnya, elastisitas produksi dari labor tersebut adalah 1,20. Artinya apa? Artinya bahwa tambahan 1% labor itu akan menambah atau akan meningkatkan output sebanyak 1,2. Pada penggunaan labor yang keenam,
elastisitas produksinya berapa? 0,4. Artinya apa? Artinya tambahan labor 1% akan menaikkan output sebanyak 0,4%. Dari tabel yang sebelumnya tadi, teman-teman, itu bisa kita transformasikan di dalam bentuk grafik. Kalau kita transformasikan di dalam bentuk grafik, kita peroleh grafik seperti ini. Total produk naik, cepat ya, nih. Kemudian masih naik, tetapi semakin landai dan menurun. Kemudian, marginal product mula-mula naik, turun, mencapai 0, bahkan bisa negatif. Sedangkan average product mula-mula naik, kemudian turun mendekati 0. Nah, teman-teman, di dalam fungsi produksi jangka pendek, kita mengenal ada 3 tahap produksi. Tahap 1 itu ditandai dengan naiknya marginal product. Marginal produknya naik, dan positif ya, positif naik. Average produknya juga naik, tapi naik dengan semakin cepat. Ya. Nah, dimulai dari tingkat penggunaan input 0 sampai dengan penggunaan input yang menghasilkan marginal product sama dengan average product maksimum. Nah, ini tahap 1. Dari sini ya, ini tahap 1. Kemudian tahap 2. Tahap 2, marginal produknya masih positif. Nih, marginal produknya di sini masih positif. Tapi menurun. Ini berlaku law of diminishing marginal return. Average produknya juga turun. Karena marginal produknya turun, maka average produknya turun. Bagaimana dengan TP? Total produknya masih naik, tetapi lajunya semakin pelan. Nah, kemudian sampai dengan marginal produknya sama dengan 0 di sini. Pada saat marginal produk sama dengan 0, itu dicapai total produk maksimum. Jadi, marginal produknya 0, total produknya maksimum di sini. Itu adalah tahap 2. Di sini tahap 2. Nah, selanjutnya adalah tahap 3. Marginal produknya negatif. Average produknya turun mendekati 0. Karena marginal produknya negatif, maka kemudian total produknya semakin turun. Nah, jadi di sini dan seterusnya, setelah marginal produknya sama dengan 0 dan seterusnya, itu adalah tahap 3 atau stage 3 di dalam fungsi produksi jangka pendek. Kalau kita bertitik tolak dari contoh yang sederhana tadi bahwa Q merupakan fungsi dari K dan L, di mana K adalah input tetap. Maka pertanyaannya adalah, berapakah penggunaan labor yang optimal? Berapakah penggunaan labor yang dapat menghasilkan keuntungan maksimum? Nah, teman-teman, sebenarnya jawabnya mudah. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Apakah perusahaan akan menambah labor? Ya, jika tambahan labor tersebut dapat menambah keuntungan, meningkatkan keuntungan. Atau tidak, ketika tambahan labor tersebut justru menyebabkan keuntungannya turun. Jadi akan menambah kalau keuntungannya naik dan tidak menambah jika tambahan itu justru menyebabkan keuntungannya turun. Nah, caranya bagaimana? Sederhana sekali. Keuntungan akan naik kalau tambahan penerimaan dari setiap tambahan labor tersebut lebih besar dibandingkan dengan tambahan biaya dari setiap tambahan labor tersebut. Maka, ketika tambahan penerimaannya lebih besar dibandingkan dengan tambahan biaya, perusahaan akan menambah labor. Dan akan berhenti sebelum tambahan labor itu justru menyebabkan tambahan penerimaan lebih kecil dibandingkan dengan tambahan biaya. Nah, tambahan penerimaan yang disebabkan oleh setiap unit tambahan labor itu disebut dengan
Marginal Revenue Product of Labor atau MRPL. Sedangkan tambahan biaya yang disebabkan oleh setiap unit tambahan labor itu disebut dengan Marginal Resource Cost of Labor atau MRCL. Nah, teman-teman, maka ketika MRPL itu lebih besar dibandingkan MRCL, labornya ditambah. Keuntungan naik. Dan akan berhenti sebelum MRPL lebih kecil dibandingkan MRCL. Nah, kapan itu? Yaitu pada saat MRPL sama dengan MRCL. Ini adalah syarat keuntungan maksimum. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi mengenai fungsi produksi jangka pendek. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa tulis di komentar. Saya akan berusaha menjawab sebaik-baiknya. Makasih, sampai jumpa.